A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada pagi hari ini kita diberikan Allah nikmat yang banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, melaksanakan sunnahnya, kemudian duduk di dalam majlis setelah subuh ini. Semoga apa yang kita lakukan ini berkah bagi kehidupan kita di dunia dan akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat insyaallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita semua istiqomah sampai akhir hayat kita, berusaha untuk belajar cara hidup beliau, lalu kemudian menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan kepada orang-orang yang kita cintai, mengajarkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga nanti kita berharap wafat dalam kondisi itu, menghembuskan napas terakhir dalam kondisi itu, sehingga kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini, di subuh hari ini, di kultum singkat ini kita membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Suatu hari seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada laki-laki ini. Doa ini berbunyi, Allahumma as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna' bi'ata'ik. Rasulullah mengajarkan doa ini. Yang pertama, makna doa ini, arti doa ini, ya Allah, aku meminta kepadamu nafsan mutmainnatan, jiwa yang tenang, tu'minu biliqa'ik, jiwa yang beriman, yakin bahwa kami akan bertemu denganmu, wa tarda biqada'ik, dan ridha dengan seluruh apa yang engkau tetapkan, wa taqna bi'ata'ik, dan merasa cukup dengan apapun yang engkau berikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar jika seorang ulama mengatakan bahwa nikmat terbesar yang didapatkan orang-orang beriman adalah jiwa yang tenang. Yang nikmat ini tidak akan didapatkan oleh siapapun kecuali orang-orang beriman, yaitu nafsul mutmainnah. Nah, jiwa yang tenang inilah yang membuat kemudian seorang beriman merasa kehidupannya berbahagia dan dia mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya. Hidupnya di dunia, apapun kondisinya, seberat apapun yang dia alami di dunia, dengan jiwa yang tenang yang Allah rezekikan kepadanya, maka kemudian dia akan mendapatkan surga di dunia ini sebelum surga yang dia dapatkan di akhirat. Bunyi dari doa ini setelah nafsan mutmainnah, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang menjelaskan kepada kita, mengajarkan juga kepada kita tentang ciri-ciri jiwa yang tenang. Tentang ciri-ciri jiwa yang tenang. Apa saja ciri-ciri jiwa yang tenang juga termaktub di dalam doa itu. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, ciri jiwa yang tenang adalah tu'minu biliqa'ik. Jiwa yang tenang itu, yang pertama cirinya adalah jiwa yang percaya bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini, ciri-cirinya juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Kahfi, di ayat-ayat terakhir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jiwa yang tenang itu kata Allah adalah orang-orang yang melakukan amal-amal solih dan kemudian dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ciri yang pertama jiwa yang tenang adalah dia melakukan amal-amal solih. Amal-amal solih ini yang akan membersihkan jiwanya. Amal-amal solih ini yang akan membuat tenang jiwanya. Karena sesungguhnya seluruh amal solih yang Allah berikan, yang Allah wajibkan kepada orang-orang beriman adalah bagian dari tazkiyatun nafs. Bagian dari proses mensucikan jiwanya, sehingga jiwanya ini kemudian akan tenang dengan apapun yang terjadi. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jiwa yang tenang itu tidak akan kemudian menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak akan menyekutukan Allah dengan jabatan, tidak akan menyekutukan Allah dengan harta, tidak akan menyekutukan Allah dengan lawan jenis, tidak akan menyekutukan Allah dengan patung-patung dan lain sebagainya. Sebaliknya di dalam surah Yunus, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ayat 7 dan ayat 8, Allah menegaskan ciri orang-orang yang jiwanya tidak tenang, atau ciri orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah. Allah tegaskan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ingin berjumpa dengan kami, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ingin berjumpa dengan kami, wa radu bil hayatid dunya, dan mereka sudah ridha dengan kehidupan dunia, wa tma'annu biha, dan tenang dengan kehidupan dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka ini adalah orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar, maka Allah akan menempatkan mereka di neraka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Allah tegaskan dalam surah Yunus ini bahwa ciri orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah, tidak suka bertemu dengan Allah, tidak yakin dengan pertemuan dengan Allah, adalah orang-orang yang ridha dengan kehidupan dunia. Mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, bahkan ketika dia tidur yang dimimpikan adalah dunia. Watma'annu biha, dan dia merasa tenang, dia merasa cukup dengan dunia ini. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka dari ayat-ayat kami lalai, maka mereka akan ditempatkan ke dalam neraka atas apa yang mereka lakukan. Ini yang dimaksud dengan tu'minu biliqa'ik, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi dan Allah jelaskan dalam surah Yunus. Maka ciri jiwa yang tenang yang pertama adalah ketika kita beriman betul bahwa kita ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seberat apapun ujian di dunia sementara saja. Maka sebesar apapun nikmat di dunia juga sementara saja, dan tidak berbanding dengan nikmat nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, ciri orang-orang yang jiwanya tenang adalah watardo biqadaik, ridho dengan seluruh ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman yakin betul bahwa bagi kita orang-orang beriman tidak ada pilihan lain terhadap ketentuan Allah, seburuk apapun ketentuan itu, kecuali menerima ketentuan itu. Karena ridho atau tidak ridhonya kita terhadap ketentuan Allah, ketentuan itu pasti terjadi. Maka tidak ada pilihan lain. Seburuk apapun ketentuan Allah, seberat apapun ketentuan Allah, kita menerima seluruh ketentuan-ketentuan Allah itu. Maka ciri jiwa yang tenang, jiwa itu akan tenang kalau dia ridho dengan apapun yang Allah putuskan. Seberat apapun keputusan Allah itu, seberat apapun ketetapan Allah itu, dengan diiringi keyakinan yang pasti bahwa tidak mungkin Allah menakdirkan, Allah menetapkan terhadap hambanya sesuatu yang tidak baik bagi hambanya. Sesungguhnya setiap yang Allah takdirkan, Allah tetapkan untuk kita, seberat apapun itu adalah untuk kebaikan hambanya. Nah, jiwa yang tenang memiliki ciri-ciri ini, ridho dengan seluruh yang Allah tetapkan kepadanya,
apapun bentuk ketetapan itu. Dan dia yakin betul bahwa Rasulullah SAW juga menggaransi bahwa ketetapan itu bisa dirubah hanya dengan satu cara, yaitu doa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Allah punya hak untuk merubah qadanya, sehingga kita kemudian punya upaya untuk merubah qada itu hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba ridho dengan seluruh ketetapan Allah, maka jiwanya akan tenang. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, ciri jiwa yang tenang itu sebagaimana dalam doa ini adalah wataqna bi'ata'ik. Jiwa yang merasa cukup dengan seluruh yang Allah berikan kepadanya. Berapapun jumlahnya, sedikit maupun banyak, dia merasa cukup dengan yang Allah berikan. Kenapa? Karena juga tidak ada yang bisa menolak bila Allah telah menetapkan pemberiannya kepada seorang hamba. Sebagaimana zikir yang sering kita baca setelah sholat. Ini sebenarnya bagian dari upaya agar jiwa kita ini mau menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, ya, sedikit maupun banyak. Ya, maka kita disunnahkan untuk berzikir dengan zikir Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang tidak Engkau berikan. Dan tidaklah bermanfaat kakek dan nenek moyang terhadap pemberian ini. Jika Allah sudah memberikan, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita ridho dengan seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup berapapun jumlahnya. Maka betul kalau ada kalimat juga yang mengatakan wardha bima qasamallah takun agnan nas. Dan ridholah kalian dengan apa yang telah Allah berikan, Allah bagikan kepada kalian. Dengan cara itulah kalian akan menjadi sekaya-kaya manusia. Sebanyak apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, bila jiwa tidak merasa cukup, maka kita tidak akan pernah menjadi orang kaya. Tetapi sedikit apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau jiwa kita menerima, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kita akan menjadi sekaya-kaya manusia di alam ini. Inilah 3 ciri dari jiwa yang tenang. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa yang tenang ini. Kenapa? Karena dalam surah Al-Fajr ayat terakhir yang sudah kita hafal semua, yang dipanggil untuk masuk ke dalam surga itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan keridhaan dan diridhoi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Hanya jiwa-jiwa yang tenanglah yang Allah seru, Allah panggil dengan mesra untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita ketenangan jiwa dengan seluruh ciri-cirinya, sehingga kemudian hidup kita ini bisa nyaman, bisa tenang, bisa menjadi sekaya-kaya manusia, bisa berbahagia dan menularkan kebahagiaan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.